Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar saudara? Luar biasa. Saya percaya saudara yang hadir di tempat ini dan saudara-saudara yang juga mengikuti ibadah online, Tuhan memberkati saudara dan dalam keadaan sehat. Puji nama Tuhan. Baik, siapkan hati saudara. Kita sebelumnya tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan karena penyertaan-Mu Tuhan. Karena kekuatan Tuhan yang memberikan kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memuji memuliakan Engkau Tuhan. Pakai setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Pakai setiap jemaat-Mu yang mungkin dalam perjalanan juga Tuhan. Sampaikan mereka di tempat ini dengan selamat Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu yang diagungkan. Ampuni setiap dosa kami ya Tuhan, layakan kami yang melayani-Mu hari ini ya Tuhan. Jamah setiap hati kami ya Tuhan. Kami mau memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Biar nama-Mu ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siapkan hati kami kepadamu Tuhan. Kami serahkan semua ibadah ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya persilakan untuk adik-adik sekolah minggu maju ke depan. Dan dipersilakan untuk hamba Tuhan yang ingin mendoakan, untuk mendoakan anak-anak sekolah minggu. Ya, silakan adik-adik. Mari kita semua berdoa untuk anak-anak yang luar biasa ini yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan, anak-anak yang luar biasa ini Engkau anugerahkan kepada GB Impact Tuhan. Mereka adalah generasi kedua yang akan meneruskan pelayanan di tempat ini Tuhan, dan akan menjarah ke daerah-daerah lain juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ajar mereka, Engkau didik mereka untuk sungguh-sungguh mengerti diri-Mu Tuhan dan taat kepadamu. Kami berdoa juga untuk para guru sekolah minggu Tuhan, untuk mengajar dengan urapan yang datang daripada-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan untuk adik-adik sekolah minggu naik ke lantai 3 untuk beribadah sekolah minggu. Selamat melayani untuk kakak-kakak sekolah minggu. Ya, umat Tuhan silakan duduk. Mari siapkan hati. Datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan. Ini setiap hati kami ya Bapa. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Mari umat Tuhan naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Haleluya.
hadirat Tuhan ada di tempat ini. Kebaikan Tuhan selamanya untuk saudara-saudara. Terima kasih Yesus. Sebab hanya Engkau-lah pemilik hidup kami ya Tuhan. Kami mau taruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Naikkan pujian ini, katakan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Lebih sungguh katakan pujian ini. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Mari umat Tuhan naikkan pujian ini dengan sungguh. Katakan dalam tangan-Mu. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidup. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidup. Semua yang terjadi dalam hidupku,
ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Katakan bersama-sama, semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu kau memiliki kemuliaan bagi Yesus Kristus. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku. Mari angkat tanganmu saudara dengan iman, nyatakan pujian ini. Seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu kau pemilik semua yang terjadi dalam hidupku. Semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Mari sembah Dia. Ini kerinduan kami Tuhan, mau melekat kepadamu Yesus. Kami yang bersuka cita di dalam-Mu Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku.
percaya, katakan umat Tuhan. Amin. Haleluya. Ada sukacita saudara? Haleluya. Beri sorak-sorai dulu untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, kita siap memuji memuliakan Tuhan. Sebab kasih Allah tiada berkesudahan bagi sekarang sampai selamanya saudara. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang ada di sini merasakan kasih Tuhan? Haleluya. Masih tetap memuji Tuhan ya saudara? Masih tetap semangat. Mari kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan baik bagi kita dan kita semua. Ya. Ya, tepuk tangan dan semangat saudara. Bersuka di hadiratnya, nyanyi
Yesus Kristus yang baik. Haleluya. Silakan duduk umat Tuhan di BMP. Mari siapkan hatimu, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Saatnya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai setiap hati kami ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang ditaburkan untuk kami tidak akan berlalu dengan sia-sia ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Katakan pujian ini memandang wajah-Mu. Wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidup.
untuk kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, pemeliharaanmu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan Kau telah memberikan waktu bagi kami untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Dan sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Allah Roh Kudus, bertatalah di tengah-tengah umat-Mu. Urapi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami dengan hikmat-Mu, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Silakan duduk. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kebenaran, untuk kesempatan yang diberikan kembali kepada saya untuk sharing firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini. Pagi menjelang siang ini saya akan sharing firman Tuhan yang saya beri judul Yosua. Kita akan belajar tentang siapa itu Yosua dan karakter-karakter atau sifat-sifat apa saja yang kita bisa teladani dalam hidup kita masing-masing sebagai orang Kristen. Tanpa berlama-lama, saya ajak kita buka Alkitab kita dalam Kitab Yosua. Kitab Yosua pasal yang pertama. Kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Ya, 9 ayat pertama dalam Kitab Yosua. Kitab Yosua itu setelah kitab Keluaran, kitab ke-6 kalau dihitung dari awal, ya. Yosua pasal 1 ayat pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Seperti biasa kita akan baca bergantian. Saya akan mulai dengan ayat 1, Bapak Ibu akan lanjutkan dengan ayat yang kedua. Judul perikopnya adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat 1, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Silakan ayat 2. Ayat 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4, silakan. Ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Ayat 7, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat terakhir, ayat 9, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin untuk firman Tuhan. Itu adalah cerita atau awal pengantar dari kitab Yosua. Musa meninggal, Musa itu yang membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Musa meninggal, Harun meninggal, Miriam meninggal, semua pionir, orang-orang awal yang dipilih Tuhan untuk membawa Israel keluar dari Mesir, semuanya tewas, ya, sudah meninggal. Nggak ada satupun yang menginjakkan kaki di tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Nah, setelah Musa meninggal, Yosua yang melanjutkan. Yosua yang melanjutkan kepemimpinan Musa. Yosua memimpin bangsa Israel untuk merebut tanah Kanaan itu. Nah, pagi ini saya akan membagikan 3 hal
tiga karakter atau tiga sifat, tiga ciri dari hidup Yosua yang kita bisa teladani dalam hidup kita masing-masing. Langsung saja, yang pertama adalah imannya. Kita bisa teladani iman yang teguh dari Yosua. Kita bisa teladani imannya. Sejak dari mudanya, walaupun dia belum diangkat menjadi pemimpin menggantikan Musa, Yosua sudah menunjukkan iman yang strong, iman yang kuat, iman yang teguh. Bilangan pasal 13 menceritakan waktu Musa sudah mendekati tanah Kanaan, dia mengirimkan 12 pengintai. Ini kita sering dengar dalam cerita sekolah minggu. 12 pengintai dikirim ke tanah Kanaan. Pulang, bawa laporan, tanahnya keren, subur, hasil bumi yang berlimpah, buah anggur, gandum, semuanya subur. Tapi penduduknya tinggi-tinggi, penduduknya badannya gede-gede. Kotanya, bentengnya, kalau zaman dulu itu tembok ya, temboknya tebel-tebel, susah untuk mengalahkan. Mustahil kita yang bangsa Israel ini, bukan bangsa perang, bukan bangsa yang terbiasa terlatih untuk peperangan, mustahil kita bisa menyerang mereka. Hanya 2 orang yang berkata, jangan takut, Tuhan pasti sertai kita. Next, ya, ini saya cantumkan ayatnya, Bilangan 14 ayat yang ke-8. And if the Lord is pleased with us, He will bring us safely into that land and give it to us. Kalau Tuhan, kalau Allah berkenan akan kita, Dia akan membawa kita ke tanah itu dengan selamat, ya. Bukan hanya membawa doang, bukan hanya kunjung, hai, dadah, pulang lagi, enggak. Bukan hanya membawa, tapi juga akan memberikan tanah Kanaan itu bagi kita. Bapak Ibu tahu ceritanya hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. Dan 2 orang ini saja yang bisa menginjakkan kaki ke tanah Kanaan. Sisanya bagaimana Pak? Sisanya semuanya mati di padang gurun. Termasuk Musa, Harun, Miriam. Semuanya mati. Hanya dari generasi pertama yang keluar dari tanah Mesir, hanya Yosua dan Kaleb yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Iman mereka membuat mereka bisa melihat, menginjakkan kaki di tanah. Para ahli teologi dalam sekolah Alkitab ya, mengatakan waktu Yosua mengeluarkan perkataan ini, Bilangan 14 ayat 8, ini yang disebut sebagai words of faith. Words of faith, perkataan iman. Ya, perkataan iman itu apa? Perkataan iman adalah perkataan yang berfokus pada kuasa Allah. Markus 11 mengatakan Tuhan Yesus berkata pada murid, kalau imanmu teguh, kalau imanmu bisa sebesar biji sesawi aja, nggak usah gede-gede, biji sesawi aja, kamu bisa berkata pada gunung ini, pindah ke laut. Tentunya jangan dipahami gunung beneran ya, gunung beneran bisa gempa bumi. Ya, gunung itu melambangkan apa? Masalah yang begitu besar yang sampai kita berpikir, kayaknya nggak mungkin ini. Ya. Kayaknya kita nggak mungkin ini bisa selesaikan ini. Nah, itu maksudnya gunung. Tetapi kalau imanmu teguh, kamu fokus pada kuasa Allah, kamu bisa mengatakan pada gunung ini, pindah ke laut. Tercampaklah ke laut, buanglah dirimu di laut. Nah, itu adalah iman. Dan Yosua ketika diperhadapkan pada masalah besar, tentara-tentara Kanaan yang begitu kuat, dia mengeluarkan perkataan iman. Fokusnya Yosua bukan pada masalahnya, yang dia lihat di depan mata, tapi fokusnya adalah pada kuasa Tuhan. Nah, inilah yang mestinya juga dilakukan kita sebagai orang Kristen. Kalau kita punya masalah yang besar, biasanya fokus kita adalah yang di depan mata kita. Ya. Fokus kita adalah masalah kita. Berat sekali ya masalah saya, kayaknya nggak mungkin nih selesai. Saya bisa mati nih, saya bisa kalah nih sama masalah. Tapi perkataan iman, orang-orang seperti Yosua akan berkata, masalah saya besar, tapi kuasa Tuhan saya lebih besar dari masalah saya. Nah, itu yang bisa kita teladani dalam hidup Yosua. Imannya yang teguh, imannya yang fokus pada kuasa Allah. Imannya mengatakan kuasa Allah sanggup mengalahkan
apapun yang sedang dihadapinya. Ya. Itu yang pertama. Next, yang kedua langsung aja. Yang kedua adalah sikap Yosua adalah seorang yang pantang menyerah. Dia menolak untuk berputus asa. Yosua tadi saya katakan imannya teguh, namun bukan berarti Yosua nggak pernah kalah. Ya. Memang dia teguh imannya, ya, dia lurus di hadapan Tuhan, tapi bukan berarti kalau perang selalu menang, enggak juga. Yosua pasal 6, 7, 8 menceritakan waktu Yosua hendak memerangi Ai, hendak menundukkan kota namanya Ai, dia kalah. Dia kalah, prajurit Israel lari, ya, ketakutan semua. Yosua pasrah, Yosua menaburkan abu di kepalanya, mengoyakkan bajunya, tanda berduka. Yosua datang kepada Allah. Biasanya kalau kita kalah, kita menghadapi masalah, kita kalah, kita biasanya berputus asa. Udah nggak usah lagi usaha capek-capek, pasti akan gagal juga. Tapi tidak demikian dengan Yosua. Yosua berdoa pada Allah, Allah kasih tahu penyebab kesalahanmu, kekalahanmu itu apa, Allah sudah kasih tahu. Lalu keesokan harinya Yosua membereskan persoalannya, dia memerangi Ai lagi dan dia menang. Itu sifat kedua, pantang menyerah, selalu gigih, coba lagi dengan bantuan Tuhan. Next, nah kita belajar bahasa Ibrani sedikit ya. Dalam bahasa Ibrani, dalam budaya Israel kuno, itu ada pepatah bahasa Ibrani yang sangat terkenal, Gam Se Yafor. Kayak Chris ini sudah belajar bahasa Ibrani ya, sudah lulus ya Chris ya. Ibrani, Yunani ya, di sekolah Alkitab dipelajari. Gam Se Yafor. Apa itu maksudnya? Hanya 4 kata singkat. Gam Se Yafor. Apa maksudnya? This too shall pass. Bahasa Inggris, this too shall pass. Kalau diterjemahkan, ini juga akan berlalu. Apanya yang berlalu? Ya kesulitan kita. Apanya yang berlalu? Ya masalah kita. Masalah kita nggak permanen. Apanya yang berlalu? Kegagalan kita. Kegagalan kita tidak permanen. Tapi jangan lupa, sebaliknya juga berlaku. Ini juga akan berlalu. Apanya yang berlalu? Kesukaan kita. Ini juga akan berlalu. Apanya? Harta kita. Ini juga akan berlalu. Apanya? Keberhasilan kita, kesuksesan kita. Jadi dalam budaya Israel kuno, mereka menganggap tidak ada sesuatu pun yang kekal kecuali Allah. Hari ini berhasil, besok belum tentu berhasil. You males-males, you gagal, you gak ada persiapan, pasti gagal. Oh, hari ini gagal, tidak ada jaminan besok pasti gagal juga. Kalau kamu mau berhasil, kamu sungguh-sungguh belajar, kamu sungguh-sungguh giat bekerja, kamu pasti suatu hari nanti akan sukses. Ya. Jadi tidak ada kegagalan atau keberhasilan yang permanen. Tidak ada kegagalan atau kesuksesan yang kekal. Segala sesuatu ada masanya. Oke, hari ini gagal, sedih saya. Besok saya coba lagi. Oke, hari ini saya senang, sukses usaha saya, bisnis saya sukses. Tapi jangan bangga dulu, jangan terlalu senang banget. Besok kalau kamu nggak hati-hati, bisa rugi kamu. Ya. Yosua, prinsip Yosua, hari ini saya gagal, besok saya coba lagi. Bukan berarti hari ini saya gagal, wah kiamat deh dunia. Nanti deh saya. Enggak. Orang yang dewasa, walaupun dia mengalami kegagalan, dia tidak akan menyerah. Sedih ya pasti, sedih wajar. Udah berusaha capek-capek, gagal, pasti sedih. Tapi dia tidak berlama-lama dalam kesedihan itu. Dia langsung bangkit lagi, lihat saya gagalnya kenapa nih. Ada faktor apa yang menyebabkan saya gagal? Dari diri saya, dari orang lain di sekitar saya, dari tim saya. Cari masalahnya, beresi, lalu coba lagi. Nah itu prinsip orang yang dewasa. Jadi orang dewasa itu nggak ada istilah putus asa, nangis berhari-hari, berbulan-bulan, nggak mau kerja lagi, itu nggak ada. Ya. Hari ini gagal, silakan nangis, silakan sedih. Datang doa sama Tuhan, besok coba lagi. Ya. Prinsip sederhana tapi sangat
berguna dalam hidup kita masing-masing. Gamse Ya'afor. Jadi ada suatu legenda dari orang Israel kuno. Suatu hari ada seorang raja terkenal, pinter, cerdas, kaya, namanya Raja Salomo. Suatu hari dia panggil tentaranya, panglima tentaranya, namanya Benaya. Ben, kamu datang ke saya, saya kasih tugas. Tugas apa? Apakah untuk perang? Bukan. Tugasnya sederhana, kamu nyari cincin. Saya panglima tentara, kok disuruh nyari cincin? Kamu cari cincin, cincin ini unik. Cincin ini bisa membuat orang, kalau dia lagi sedih, begitu dia lihat cincin ini, dia akan senang. Tapi sebaliknya, bisa juga membuat orang yang lagi senang, lagi happy, begitu baca cincin ini, dia akan sedih. Unik ya, orang lagi senang, lihat cincin ini jadi sedih, tapi orang lagi sedih, lihat cincin ini jadi senang. Benaya bingung, ya udah cari aja, namanya perintah raja. Cari, sampai akhirnya suatu hari dia datang ke sebuah toko loak. Kalau di sini istilahnya loak ya, toko loak, toko barang bekas. Pemiliknya nanya, kamu nyari apa? Oh, saya nyari cincin nih, saya disuruh raja cari cincin. Bisa membuat orang lagi sedih jadi senang, bisa membuat orang lagi senang jadi sedih. Pemilik toko itu langsung masuk ke tokonya, nggak berapa lama dia ambil cincin perak, bukan emas ya, bukan emas, perak gitu aja. Cincin ini bertuliskan peribahasa ini, Gamse Ya'afor. Orang miskin, orang yang lagi sedih, orang yang lagi susah, baca Gamse Ya'afor. Aduh, kemiskinan saya tidak permanen. Kalau saya mau berusaha baik-baik, pasti saya suatu hari bisa juga lepas dari kemiskinan. Tapi di sisi lain, orang kaya lagi pesta pora, senang-senang, baca cincin itu, baca tulisan di cincin itu, dia akan merasa sedih. Waduh, harta saya yang banyak ini, rumah saya, properti saya suatu hari juga akan lenyap. Jadi tidak ada keberhasilan atau kegagalan yang permanen. Tidak ada kesenangan atau kesedihan yang permanen. Segala sesuatu pasti ada masanya. Ya. Jadi jangan menyerah, pantang menyerah menghadapi hidup, maju terus, coba terus, minta bimbingan Tuhan. Pasti kita juga akan suatu hari berhasil. Ya, pantang menyerah, Gamse Ya'afor. Yang ketiga, yang kita bisa teladani dari karakter Yosua, ya, dia adalah seorang yang setia sampai akhir. Dia adalah seorang yang setia sampai akhir, walaupun di sekitar bangsa Israel itu masih ada penduduk Kanaan, mereka menyembah bukan Tuhan, tapi mereka menyembah dewa-dewa. Dewa Baal, Dewi Ashtoreth, mereka menyembah patung, mereka menyembah pohon, mereka menyembah batu. Tapi Yosua tidak terpengaruh, dia tetap teguh. Sampai kapan? Sampai akhir hidupnya, sampai dia meninggal. Nah, sebelum dia meninggal, dia panggil orang-orang Israel, tua-tua Israel, para kepala suku, ya, dia panggil, dia kumpulkan. Ini saya ada tua nih, udah mau lewat sebentar lagi. Kamu, kalau saya meninggal nanti, kamu setia ya sama Tuhan ya. Tuhan udah banyak berkatin kamu. Tuhan membawa kamu keluar dari Mesir menuju Kanaan. Kamu enak sekarang duduk di tanah ini. Kamu menikmati kesuburan tanah Kanaan ini. Kamu setia ya sama Tuhan. Tuhan udah baik banget sama kamu, berkati kamu banyak banget. Tapi di akhir pidatonya itu Yosua kasih challenge, tantangan. Tapi kalau kamu sampai hari ini belum yakin sama Tuhan, silakan pilih Allah lain. Mau pilih Allah orang Mesir, silakan. Mau pilih Allahnya orang Kanaan, Baal, Ashtoreth, silakan. Tapi aku dan seisi rumahku akan setia beribadah pada Tuhan. Ini ayat terkenal, saya sering lihat di rumah-rumah orang Kristen, ya. Di mejanya, di dinding, dipajang.
ayat terkenal ini. As for me and my house, we will serve the Lord. Bersama aku dan seisi rumahku, aku dan keluargaku, kami semua bersama-sama akan melayani Tuhan. Ya. Komitmen yang teguh dari Yosua. Bukan hanya dia setia sampai akhir, tapi dia juga mempersiapkan generasi berikutnya. Bukan, Yosua nggak berpikir, yang penting saya selamat, yang penting saya menyembah Tuhan. Tidak. Dia mau semua isi rumahnya itu sama-sama menyembah Tuhan. Bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen zaman sekarang enak aja. Saya sudah kerja capek, saya juga di gereja juga orang awam, gak pernah sekolah teologi, pulang kerja, saya sudah capek, saya mau istirahat, udah deh. Pendidikan rohani anak-anak serahkan aja sama guru sekolah minggu. Bawa aja mereka ke gereja 2 jam, pulang selesai. Masukkan aja mereka ke sekolah Kristen. Seminggu 4 jam sama gurunya, selesai. Nah, model semacam ini merupakan hal yang salah. Ulangan 6 ayat yang ke-7 mengatakan, orang tua, kata Allah, orang tua ajarkanlah Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ajarkanlah firman-firman Tuhan, kehendak Allah itu berulang-ulang, berkali-kali. Jadi bukan sekali hari ini ngajar, ini ya kita belajar kisah Yosua, dah selesai. Tahun depan ulang lagi. Enggak, berulang-ulang. Pendidikan rohani selalu dimulai dari keluarga. Selalu dimulai dari rumah tangga, bukan di gereja. Kalau zaman dulu, ya zaman Israel kuno, anaknya nakal, kepala batu, keras kepala, memberontak. Orang tuanya yang malu. Ayah ibunya yang malu. Nggak pernah mereka menyalahkan, itu saya kirim anak saya ke sinagog, ya, tempat ibadah orang Yahudi namanya sinagog. Di situ ada rabi, saya udah kirim, rabinya memang nggak becus ngajarnya. Nggak pernah mereka ngomong begitu. Ya. Tanggung jawab pendidikan rohani selalu ada di tangan orang tua. Saya punya teman, dia ngeluh ke saya, kenapa? Anaknya nakal, kepala batu, susah dibilangin, keras kepala. Ya. Terus dia menyalahkan guru sekolah minggu. Saya heran, saya udah bawa ke gereja, guru sekolah minggu ngajarin tiap minggu loh. Sekolahnya juga sudah saya masukkan sekolah Kristen. Ya. Tapi masih aja keras kepalanya, anak kepala batu ini. Saya suruh belajar, dia nggak mau, mainnya game online dulu. Oke bro, coba kita hitung-hitungan yuk. Hitung apa? Saya hanya nanya, kamu bawa anak itu ke gereja, ketemu guru sekolah minggu berapa lama? Kita hitung-hitungan yuk. Ya paling jam 10, jam 12 selesai. Atau kalau ibadah sore jam 5 sampai jam 7. 2 jam ya bro ya? Oke 2 jam. Itu pun kalau nggak telat. Kalau lu telat pasti kurang kan? 2 jam kurang. Oke. Hari Senin sampai Jumat di sekolah Kristen. Guru agama Kristennya ngajarnya berapa kali? Cuman 2 kali seminggu, berarti sekalinya itu 2 jam, berarti 4 jam lah. 4 jam dalam seminggu. 2 jam di gereja. Hanya 6 jam ya bro ya, seminggu ya? Iya, sisanya tuh anak ngapain ya? Ya udah di rumah. Kalau gitu siapa yang salah bro? Dia baru mikir. Iya sih, tapi kan saya udah serahin itu anak ke gereja. Nah, itu kesalahanmu. Jangan pernah lempar tanggung jawab. Gereja aja yang mendidik. Guru sekolah minggu aja mendidik. Gak pernah. Ada ceritanya begitu. Cuma 2 jam, cuma 4 jam, 6 jam total dalam seminggu. Sisanya lu sebagai orang tua bro. Jadi gak heran anak lu kacau gini ya, lu sendiri ngajarin apa di rumah gitu. Seorang murid saya, dia belajar teologi, dia juga seorang psikolog, dia belajar di UI. Dia berkata begini, seorang anak sering gagal untuk melakukan apa yang ia dengar.
Tapi seorang anak tidak akan pernah gagal untuk melakukan apa yang dia lihat. Ya, sekali lagi ya, sering gagal untuk melakukan apa yang ia dengar. Udah jangan main game online terus, baca Alkitab, belajar firman Tuhan. Tiap hari nasihat orang tuanya. Nggak dilakuin juga. Tapi dilihat, dia tidak akan pernah gagal melakukan apa yang ia lihat. Papa tiap hari nasihatin saya berhenti main game online, baca Alkitab. Papa saya sendiri, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Dia pulang kantor, dia nggak baca Alkitab kok. Dia langsung main game, kok asik. Ngapain saya harus baca Alkitab? Mau anak-anak kita baca Alkitab, ya kita pulang kantor yang berhenti main gamenya. Kita ajak sama-sama baca Alkitab. Mau anak itu menjaga kebersihan dalam rumah, ya orang tuanya yang kasih contoh. Jangan hanya dikhotbahin. Ya. Lebih efektif kasih contoh, dia bisa lihat, ya, daripada dikhotbahin 1000 nasihat. Nah, kembali ke Yosua. Ya, Yosua setia kepada Allah dan dia memberi contoh pada generasi berikutnya. Itu sikap yang bisa kita teladani, sikap yang bagus, sikap yang benar, sesuai dengan firman Allah. Ya. Jangan lempar tanggung jawab, oh biar anak saya yang didik para rabi. Nggak bisa begitu. Oke, saya akan akhiri khotbah saya dengan ringkasan. Jadi pagi ini kita belajar 3 karakter Yosua. Imannya yang teguh kepada Allah. Ya. Dia seorang pantang yang menyerah. Hari ini gagal, nggak apa-apa, coba lagi besok. Besok gagal lagi, coba lagi lusa. Ya. Dan dia setia sampai akhir hidupnya. Amin untuk firman Tuhan. Saya ajak pemusik, worship leader dan singer, kita nyanyikan lagu Bersama Keluargaku Melayani Tuhan. Datang di hadirat-Mu. Dengan satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami tentang segala
Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Kau nyatakan pada kami siang ini. Kami telah belajar dari teladan hidup Yosua. Kami belajar untuk sungguh-sungguh percaya padamu. Kami belajar untuk pantang menyerah. Dan kami juga belajar untuk setia melayani-Mu. Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk hidup seperti Yosua. Mampukan kami untuk setia melayani-Mu. Dan beri kami hati yang senantiasa rindu untuk memberitakan Injil pada seisi rumah kami, pasangan hidup kami, pada anak kami, mertua, menantu, cucu-cucu, dan juga semua orang yang berada di sekitar rumah kami. Terima kasih Bapa. Doa ini kami naikkan dalam nama Putra Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk Bapak PDP Robert Paul Trisna. Tuhan Yesus memberkati atas pelayanannya. Ya, baik saudara, kita mau memberikan yang terbaik. Sebelumnya kita tundukkan kepala. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang diberitakan hari ini ya Bapak, supaya memberkati setiap kami ya Tuhan. Berkati juga untuk Bapak PDP Robert Paul Trisna, Tuhan berkati dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya. Tuhan berkati juga keluarganya ya Bapak. Pakai beliau menjadi lebih luar biasa ya Bapak dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Juga kami mau memberikan yang terbaik. Kami mau memberi dengan rasa syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, baik saudara yang ada di online juga bisa memberikan persembahan melalui barcode Buy OVO atau rekening GB Impact. Ya, persembahan bisa dijalankan. Naikkan pujian. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku
bersyukur buat kasih setia Tuhan, saudara. Amin. Ya, terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah hadir di tempat ini, yang sudah memuji muliakan Tuhan. Ya, saya melihat ada jiwa baru di tempat ini. Saya persilakan untuk bangkit berdiri, memperkenalkan dirinya. Ya, untuk hamba Tuhan bisa diperkenalkan. Ya, selamat bergabung di GB Impact. Kembali lagi hadir di minggu yang akan datang. Tetap beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, puji Tuhan. Baik, saya akan membacakan Impact News. Pembacaan Alkitab setiap hari di tanggal 10 sampai 16 Juli 2023 di Keluaran 11 sampai 30. Ya, saudara membaca Alkitab setiap hari dimanapun saudara berada, tetap membaca Alkitab. Selanjutnya, doa fajar online setiap hari Senin dan Kamis jam 5 pagi. Facebook, ya, di Facebook GB Impact itu live. Jadi saudara-saudara pasti di sini semua punya Facebook, ya. Ikuti GB Impact jam 5 pagi ada doa fajar, ya saudara. Jangan sampai ketinggalan. Selanjutnya, ya, untuk doa malam ada penyembahan dan doa setiap hari Selasa jam 7 malam sampai jam 10 di GB Impact di lantai 2. Saya undang saudara untuk bisa bergabung di tempat kami untuk berdoa malam di hari Selasa. Selanjutnya untuk online morning pray youth every Saturday jam 5 pagi, saudara. Ini juga live di Facebook. Jadi saudara tetap mengikuti jam 5 pagi ada doa fajar dari GB Impact. Selanjutnya, ya, untuk ibadah youth Impact setiap hari Sabtu jam 4 sore di lantai 2 juga beribadah di tempat ini untuk jiwa muda yang mau memuji muliakan Tuhan. Kami ajak untuk bergabung di tempat ini. Ya, selanjutnya untuk di minggu yang akan datang, tanggal 16 Juli 2023 akan dilayani oleh Pastor Jonathan Trisna. Saya undang saudara untuk kembali lagi hadir di tempat ini. Kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Oke, tidak ada lagi pengumuman tambahan? Baik, ya, terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah hadir di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan juga untuk tim Praise and Worship juga tim musik, Tuhan Yesus memberkati atas pelayanannya. Kita akan tutup ibadah. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, naikkan pujian dalam Kristus. Mengajarkan kami untuk satu keluarga mau melayani Tuhan. Biarlah ini menjadi komitmen kami untuk mau setia kepada Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa, Engkau yang dahsyat dalam kehidupan kami, Engkau yang sudah memberkati kami, bahkan memberikan kami anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang kami terima siang hari ini. Biarlah itu kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, PDP Robert Paul Trisna yang sudah menjadi saluran berkat. Terus Tuhan pakai dimanapun Tuhan percayakan, dan kehidupannya memuliakan Tuhan. Pelayanan, pekerjaan, dan keluarga diberkati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh bersama dalam ibadah raya siang hari ini. Engkau yang sudah memberkati setiap kami yang datang, baik kami yang baru bahkan yang sudah lama mengalami lawatan Tuhan. Lewat gereja GB Impact kami mau bertumbuh. Kami mau terus Tuhan mengasihi Engkau. Kami berterima kasih Tuhan buat pengurapan yang baru, karena kami percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam putus pengharapan Tuhan beri pengharapan baru. Terima kasih Tuhan, memberkati gembala sidang kami,
Ibu Esther Evi Chandra. Pakailah gembala kami ini dengan kasih dan anugerah-Mu. Terus dalam tuntunan-Mu Tuhan, taruhkan visi-visi Tuhan untuk memenangkan jiwa, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami percaya ketika kami semua bergandeng tangan bersatu hati, nama Tuhan ditinggikan, Engkau yang menghadirkan jiwa-jiwa untuk datang di tempat ini dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Semua program yang dikerjakan di GB Impact diurapi dan diberkati Tuhan, baik onsite maupun online. Pagi ini kami berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, pemain musik, MC singer, guru-guru sekolah minggu, pendoa. Tuhan berkati dan Tuhan urapi senantiasa penuh dengan sukacita dan kesehatan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena kami ada di bangsa Indonesia, bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang Engkau kasihi. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan urapi dan berkati. Para pemimpin kami Tuhan berkati, berikan kekuatan dan berikan roh takut akan Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, para menteri dan aparat negara kami Tuhan, baik TNI dan Polri. Tuhan berkati mereka Tuhan, untuk menjaga dan melindungi rakyat Indonesia dan tetap kuat dan bersatu dari Sabang sampai Merauke. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi kami, mengasihi bangsa kami. Berkati gereja-gereja-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan, untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan, untuk terus melakukan amanat agung di hari-hari ini Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau siang hari ini kami akan pulang, kami mau serahkan Tuhan semua jemaat-jemaat kami yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Diberkati Tuhan dalam pekerjaan, dalam keluarga, diberkati Tuhan dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami akan pulang, sebelumnya kami akan menerima berkat lewat gembala sidang kami. Yang kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan. Angkat kedua belah tangan saudara tinggi-tinggi di atas kepala. Ini kami Tuhan. Kami telah menyelesaikan ibadah ini. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kami Tuhan. Dari siang hari ini sampai Maranatha Yesus menjemput para salehnya. Haleluya, umat yang diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk dulu, bersaat teduh sejenak. Baik saudara, ibadah sudah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.